Jadi santri itu kawan-kawan, karena kamu besok itu adalah orang yang ditunggu oleh masyarakatmu, kamu itu harus banyak inisiatif. Itu yang pertama. Yang kedua harus inovatif. Itu inisiatif itu bagaimana? Punya gagasan, yang gagasan tersebut itu menjadi kebaikan kamu semua. Contoh nih, kita besok ini selesai ujian. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Biar nanti kita itu tetap di pondok, nyaman, enak, tapi kemudian berkegiatan dan kemudian kita dapat melatih mental kita. Oh ya, lomba-lomba, lomba baca puisi, ojo lomba makan kerupuk wae. Lomba makan kerupuk itu bagi mereka yang belum punya mental sama sekali. Baca puisi, lomba apa lagi? Lomba pidato, lomba baca khutbah, lomba menjadi Bilal, lomba madan, lomba baca kitab, lomba lalaran, baik itu alfiah ataupun nadom imriti, terus dan lain sebagainya. Ataupun juga malah kemudian buat kegiatan yang notabene keilmuan. Yuk kita pingin tahu ini nih, mengait tentang ini, isu ini. Ya, isu-isu global, apa-apa dan lain sebagainya. Kamu bisa komunikasi dengan saya. Nah, akhirnya apa? Seminar. Di pondok seminar. Aneh enggak? Ya memang harus. Karena pondok pesantren itu tempat sumber ilmu. Enggak salah. Ingin motivasi. Ya kita datangkan motivator andai kata. Boleh. Nah ini yang inisiatif. Kemudian inovatif. Inovatif itu apa? Menemukan hal-hal yang notabene baru. Artinya apa? Andai kata nih, andai kata keran wudhu itu airnya itu sedikit banget. Terus gimana agar cepat nih keran ini keluarnya? Atau agar kerannya itu deras bagaimana? Akhirnya kamu buat terobosan-terobosan. Oh, nek pengen kerannya cepat itu berarti kayaknya pipanya itu harus diganti yang besar, yang di atas. Nah, pipa yang ke sana sehingga nanti ketika ngrojok itu duweres ngono lho. Iki enggak pipa nang dhuwur itu cilik, nang ngisor gede. Ya entrit 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 kayak netes. Nah, itu salah satu yang penting sekali karena memang betul kamu nanti akan menjadi pioner di masyarakat masing-masing. Nah, kalau andai kata nggak punya inisiatif, andai kata ini di masyarakatmu kok kemudian kamu melihat apa? Kemungkaran dan kamu tidak punya inisiatif, ya kemungkaran itu akan merebak. Tapi kalau kamu punya inisiatif, wah aku nggak iso ngaji. Lah Gusku kan iso ngaji, tak undang ah. Mau itu mungkin kalau ngaji tiap minggu. Tanpa usah dibayar, nggak usah dibayar. Kalau kamu nggak bisa ngaji. Kalau kamu bisa ngaji, ngaji. Dekatan lagi nih, oh masyarakat kita ini punya kekayaan semacam ini atau punya potensi semacam ini. Nah kamu melihat potensi itu ya kembangkan. Contoh yang potensinya di sana ada gula, ya. Nah kamu nggak perlu punya toko, pakai media sosial coba. Tawarkan gula-gula tersebut. Kalau penawaran kamu laku di media sosial, kamu jadi agen. Akhirnya apa? Yang awalnya agennya itu dari luar, dan karena dari luar, dia akan mengambil transportnya, kemudian keuntungannya. Akhirnya yang nanti ke masyarakat kecil. Tapi ketika kamu di situ, kamu nggak butuh transport untuk apa namanya? Untuk datang ke sana. Hanya transport untuk mengirimkan saja. Lewat apa? Ekspedisi atau lewat cargo kamu sendiri. Itu saja. Sehingga nanti gula yang di sana itu lebih mahal dibanding dengan cara mereka menjual kepada agen luar. Nah, itu yang harus dibaca nih. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa membaca peluang. Nah, itu yang disebut dengan inisiatif.
inisiatif. Di tempat kamu banyak orang nanam padi. Coba jadi agen padi. Nah nanti dananya dari mana? Gampang itu dana itu. Kalau kamu orang komitmen dan kamu ingin berkembang, itu kamu bisa ke Lajis. Kredit di sana, dalam tanda kutip itu 0 bunga. Atau Basnas. Atau kalau Basnas bagi hasil ya. Lajis saja. 0 bunga, kamu minjem 5 juta andai kata. Nah itu nanti baliknya 5 juta. Atau minjem kur. Pinjem aja, tapi komitmen mengembalikan dan mengembangkan. Jadi orang yang hutang-hutang itu komitmen mengembangkan apa yang dikelolanya terhadap modal hutang yang dihutangnya. Itu harus begitu. Ini namanya inisiatif. Nah, kemudian melihat adik-adik di masyarakat kamu ya banyak yang nggak ngaji di usia dini. Kalau kamu punya inisiatif, pasti kamu akan mengatakan, ayo ngaji ke saya. Ya, walaupun nanti pada gilirannya ngiming-ngimingi 1 toples permen, andai kata, ayo yang sudah ngaji tak kasih permen 1. Saweneng ya. Dan sudah punya TPK itu, wah itu curang ya kok. Boleh santri dengan cara apa? Suap. Oh, enggak suap itu bos. Ya, enggak suap itu. Itu adalah metodologi memikat orang untuk ngaji. Harus punya inisiatif dan inovasi. Nah, kemudian lagi yang paling penting daripada itu adalah niat pengabdiannya. Itu saya kira itu aja cukup. Berkembang.